Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat serta taufiknya sehingga langkah kita untuk menuntut ilmu syar'i Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bahas tentang nusyuz, kemudian ila dan zihar, maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu tentang bab talak pada halaman yang ke-175. Kita langsung masuk pada halaman yang ke-175, yaitu tentang talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengikat pernikahan adalah dengan adanya akad nikah, yaitu dengan al-aqdu, yaitu ikatan. Ya, adapun talak ini adalah melepaskan ikatan pernikahan tersebut. Dan talak merupakan perbuatan yang membanggakan bagi syaitan. Ya, dan syaitan adalah bala tentaranya iblis. Ya, sebagaimana ketika Nabi SAW menceritakan tentang hal yang gaib. Ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyahu. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Fa'adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Dan tentara atau pasukan iblis yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Kemudian setelah itu datanglah salah seorang di antara bala tentaranya mengatakan, fa'altu kada wa kada. Wahai iblis, aku telah melakukan perkara ini dan perkara ini. Kemudian iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an. Wahai bala tentaraku, sesungguhnya engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang bala tentara yang lainnya, fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Kata bala tentara tersebut, aku tidak meninggalkan manusia sehingga aku bisa memisahkan dengan istrinya. Qala, kemudian iblis berkata, fayudnihi, kemudian mendekat kepadanya, wa yaqul, kemudian dia mengatakan, ni'ma anta, kamu memang hebat, kamu memang jos. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
perlu kita ketahui bahwa talak ini adalah perbuatan yang sangat disukai oleh iblis. Ya. Maka perlu kita ingat apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga kaum muslimin, hendaknya kita mengingat hadis ini. Ya, banyak-banyak mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, jangan sampai perselisihan yang terjadi di sebuah rumah tangga kaum muslimin itu menjerumuskan pada perceraian. Ya, karena iblis sangatlah cinta kepada perbuatan tersebut. Baik. Kemudian suami yang merdeka mempunyai 3 talak atas istrinya, dan talak merupakan hak suami, bukan hak istri. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka, maka ini dalil bahwa talak adalah hak suami. Kemudian talak hukumnya sah dengan perkataan suami atau wakilnya, dan para ulama telah berijma bahwa talak dapat dijatuhkan meskipun ketika istri tidak ada. Ya, jadi talak itu sah dengan perkataan suami atau wakilnya. Ya, misalnya diwakilkan ke siapa, kemudian meskipun istri tidak ada, ini pun juga dapat jatuh talak. Kemudian hukum talak ini masuk pada hukum taklifi yang 5. Ya, dan hukum taklifi yang 5 ada wajib, kemudian mustahab, mubah, makruh, dan haram. Yang pertama adalah wajib. Ya, hukum talak yang wajib, yaitu ketika terjadi pertikaian antara suami istri dan juru damai pun tidak dapat mendamaikan mereka. Ya. Pada pembahasan yang pertama dari pemutus-pemutus pernikahan, kita ketahui adanya nusyuz. Nusyuz adalah pembangkangan seorang istri kepada suami. Ya, misalnya ketika suami istri ada pertikaian, ada cekcok di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian diutuslah hakam, yaitu juru damai. Satu dari pihak istri, satu dari pihak suami. Ketika hakam ini saja tidak bisa mendamaikan, bahkan permasalahan semakin memanas, bukan semakin ringan, ya, maka ketika itu suami wajib mentalak istrinya. Ini yang pertama. Atau ketika suami menjatuhkan ilak kepada istrinya yang telah berlalu 4 bulan. Pada pembahasan ilak maksimal itu 4 bulan. Ya, jadi suami bersumpah kepada istrinya untuk tidak menjimainya. Dan sumpah tersebut, ya, dalam pembahasan ilak, sumpah tersebut tidak boleh lebih dari 4 bulan. Apabila sudah berlalu 4 bulan, sedangkan suami tidak bersedia jima dengan istrinya, maka suami juga wajib untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini kondisi yang mewajibkan seorang suami mentalak istrinya. Kemudian yang kedua adalah mustahab, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah seperti meninggalkan sholat, atau istri melalaikan hak suaminya seperti tidak menjaga kehormatannya, ya, sehingga bisa menjerumuskan pada perzinaan misalnya, maka ketika itu talak hukumnya menjadi mustahab. Ya, makanya ada suatu ketika yang seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, innam ro'ati la taruddu yadala misiha. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku ini tidak bisa menolak berjabat tangan dengan saudaranya yang jauh. Ya, artinya saudara yang bukan mahramnya. Ya, maka kata Nabi, ceraikan dia. Wahai Rasulullah, aku mencintainya. Ya, maka kata Nabi SAW, tayyibha. Ya, kalau begitu, ya perbaiki dia. Ya, kalau begitu datangkan perubahan agar istrimu tidak serta-merta jabat tangan dengan saudaramu yang jauh, ya, atau saudaranya yang jauh. Maka dalam kondisi seperti ini mustahab. Kemudian yang ketiga adalah ketika akhlak atau perilaku istri kepada suaminya sangat buruk, sementara suami tidak melihat adanya harapan untuk dapat berubah. Ya, jadi kondisi yang ketiga adalah mubah, diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah makruh, dan ini hukum asal talak. Ya, hukum asal talak adalah dimakruhkan. Ya,
talak yang dimakruhkan hukumnya ketika dilakukan bukan karena kebutuhan. Ya, misalnya istrinya, yaitu istri yang taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya. Ya, ketika suaminya tidak ada, dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Maka ketika istrinya sudah nurut seperti ini kok tetap ditalak, maka ini talak yang dimakruhkan. Ya, ini sebagaimana yang diceritakan dari Amr bin Dinar bahwa Abdullah bin Umar mentalak istrinya. Lalu istrinya berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau melihat sesuatu yang engkau benci dariku?" Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Tidak." Kemudian istrinya mengatakan, "Mengapa engkau mentalak seorang muslimah yang menjaga kehormatannya?" Ya, maka Amr bin Dinar berkata, akhirnya Abdullah bin Umar kembali merujuk istrinya. Ya, dalam hal seperti ini, dalam kondisi seperti ini dimakruhkan seorang suami mentalak istrinya. Kemudian yang kelima adalah diharamkan. Ya, hukum talak yang diharamkan yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid atau nifas. Ya, ini haram. Ya, kalau talak yang kelima ini, yang haram ini, berarti seorang suami ketika menjatuhkan talak kepada istrinya maka dia mendapatkan dosa. Yang pertama adalah ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Ini yang pertama. Yang kedua, atau dalam masa suci yang telah dijimai dan belum jelas kehamilannya. Ya, jadi masa suci kemudian setelah berjima langsung habis itu ditalak, yang mana kehamilannya belum jelas. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah haram pula mentalak 3 dengan satu lafaz dalam satu majelis. Ya, yang pertama tadi dalam kondisi haid, yang kedua dalam kondisi suci yang telah dijimai dan belum jelas kehamilannya, yang ketiga adalah mentalak 3 dengan satu lafaz dalam satu majelis. Ya, maka hal yang seperti ini disebut dengan talak bid'ah atau talak bid'i. Ya, yang mana pelakunya yaitu seorang suami akan mendapatkan dosa. Ya, baik. Ini hukum talak. Kemudian syarat-syarat talak. Syarat talak terbagi menjadi 2, yaitu syarat yang berhubungan dengan yang mentalak, yaitu suaminya, dan syarat yang berhubungan dengan yang ditalak, yaitu istrinya. Ya, syarat yang berhubungan dengan yang mentalak ada 3. Yang pertama adalah orang yang mentalak suami bagi wanita yang ditalak. Ya, jadi orang yang mentalak, ya, suami itu bagi wanita yang ditalak. Ya, sehingga jika ada seorang yang mengatakan, jika aku menikahi dengan engkau atau fulanah, maka dia ditalak, maka ucapan ini tidak diperhitungkan, ya, tidak teranggap sebagai talak, karena wanita tersebut belum menjadi istrinya yang sah. Ya, jadi suami bagi wanita yang ditalak. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentalak telah mencapai usia baligh. Ya, misalnya ada anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, umur 7 tahun kemudian menikah, ya, kemudian dia mentalak istrinya, maka talak anak yang mumayyiz yang belum balik ini maka dia tidak teranggap. Ya, maka tidak sah. Ya, ini pendapat jumhurul ulama. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mentalak adalah orang yang berakal. Ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu terangkatnya pena dari 3 orang. Ya, salah satunya adalah anil majnuni hatta ya'qil, yaitu orang gila hingga ia berakal atau sadar. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah talak dilakukan tanpa paksaan. Jadi kalau seandainya talak itu karena paksaan, maka ini tidak sah alias tidak jatuh. Kemudian syarat yang berhubungan dengan yang ditalak, yaitu istrinya, yaitu seorang istri. Syarat yang pertama adalah orang yang ditalak adalah istri bagi suami yang mentalak. Ya, jadi orang yang ditalak adalah istri bagi suami yang mentalak, yaitu istri yang sah bagi suami. Ya, jadi kalau ada seorang suami mentalak istri orang lain berarti ini tidak sah. Ya. Kemudian talak benar-benar ditujukan oleh suami kepada istrinya, baik berupa ucapan, isyarat, sifat maupun niat. Ya, jadi misalnya ada seorang suami memiliki istri lebih daripada 1, ya, memiliki istri 2 misalnya, maka tidak cukup seorang suami mengatakan saya talak istri saya, misalnya, ya, saya talak istri saya. Ya, istri yang mana? Ya, istri yang bernama
Aisyah atau Zainab misalnya seperti itu. Jadi harus jelas ditujukan kepada yang pertama atau yang kedua. Ya, baik. Kemudian macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa sisi. Ya, ini macam-macam talak dapat dilihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah sighah, ya, susunan kata atau ungkapan, ya, kata yang dilafadzkan. Kemudian yang kedua dari sifat. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah ditinjau dari sisi waktu, ya, ditinjau dari sisi waktunya, ya, waktu terjadinya. Baik. Talak berdasarkan sighah yang dilafadzkan, maka ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah lafadz yang sharih. Ya, lafadz yang sharih adalah ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu adalah talak dan tidak mengandung makna yang lain. Ya, jadi lafadz yang sharih ini gamblang, jelas, tidak ada makna yang kedua selain talak. Misalnya aku mentalakmu, ya, ada orang yang mengatakan aku mentalakmu, misalnya di depan istrinya, atau engkau aku talak, atau yang semisalnya. Maka lafadz-lafadz seperti ini ya tidak mengandung makna yang lain selain talak. Ya, apabila ini dilakukan baik dengan serius maupun canda, maka talaknya tetap jatuh. Ya, kata Nabi SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dia akan sungguh-sungguh terjadi, dan apabila dilakukan dengan bergurau maka dia pun juga akan sungguh-sungguh terjadi, yaitu nikah, talak dan rujuk. Ya, ini lafadz yang sharih, lafadz yang tegas. Kemudian yang kedua adalah lafadz kinayah, ya, lafadz kiasan, ya, yaitu ucapan yang mengandung makna talak dan makna yang lain, seperti ucapan pulanglah engkau kepada keluargamu, atau engkau sekarang aku lepas, ya, dan yang semisalnya. Ya, maka ini tidak dianggap sebagai talak kecuali disertai dengan niat untuk mentalak. Ya, ini sebagaimana kisah tentang Abu Zar dan Ummu Zar. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, diceritakan bahwa Aisyah itu mengabarkan tentang kisah 11 orang wanita. Kisah tentang 11 orang wanita yang mana mereka menjelaskan tentang karakteristik suami-suami mereka. Ya. Dan yang terakhir diceritakan dalam kisah tersebut adalah kisahnya Abu Zar dan Ummu Zar. Ya. Yang mana secara singkat bahwasanya ketika itu Ummu Zar bercerita kepada di hadapan 10 wanita yang lainnya. Ya. Ummu Zar mengatakan, tahukah engkau Abu Zar? Abu Zar adalah orang yang kaya. Ya, karena Ummu Zar ini adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Tahukah engkau Abu Zar? Abu Zar adalah orang yang menggemukkan dagingku. Abu Zar adalah orang yang memberikan perhiasan di kedua telingaku. Ya. Ini saking mulianya Abu Zar kepada istrinya. Dan tahukah engkau ibunya Abu Zar? Ibunya Abu Zar adalah orang yang memiliki rumah yang luas. Tahukah engkau anak-anaknya Abu Zar? Anak-anaknya Abu Zar adalah anak-anak yang memuliakan ibu tirinya. Ya, karena Ummu Zar ini ibu tiri. Ya, dan sekian banyak kemuliaan Abu Zar yang disebutkan oleh Ummu Zar. Ya. Kemudian pada suatu ketika Abu Zar ini keluar mencari susu. Kemudian melihat ada 2 orang anak yang bermain buah delima ibunya. Ini bahasa kiasan. Ya. Kemudian setelah itu kembalilah Abu Zar ke rumah. Kemudian setelah itu menceraikan Ummu Zar. Ya. Maka dalam hadis tersebut, ya, setelah mendengar dari cerita dari Aisyah tentang 11 wanita yang menceritakan karakteristik suami-suami mereka, maka Nabi SAW mengatakan, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummu Zar'in. Ya, posisiku wahai Aisyah ya seperti Abu Zar kepada Ummu Zar. Ya, maka lafadz yang kiasan atau kinayah seperti ini perlu diperjelas. Kalau kita bawa lafadz yang pertama, ya,
Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sebaik apapun aku kepadamu, maka pada ujungnya nanti aku akan ceraikan. Ya, karena apa? Ya karena Abu Zar pada akhirnya menceraikan Ummu Zar. Ini kalau seandainya kita bawa pada makna yang pertama. Kemudian kalau makna yang kedua, wahai Aisyah, posisiku kepadamu seperti Abu Zar ke Ummu Zar, artinya wahai Aisyah, maka aku ini adalah orang yang akan memuliakan engkau. Ya. Maka dalam lafadz kinayah seperti ini, maka ini perlu diperjelas. Ya, niatnya apa? Ya, kalau misalnya ada seorang wanita yang disuruh pulang ke keluarganya, niatnya apa? Ya, bantu keluarganya di rumah, atau mungkin kalau seandainya ada masalah, ya, ada percekcokan di rumah tangga, maka mungkin suami menyuruh pulanglah engkau kepada keluargamu agar engkau merenungkan masalah ini misalnya. Ya, itu kan masih mengandung makna ini dan itu. Maka hal yang seperti ini apabila tidak diniatkan untuk talak maka tidak jatuh talak. Ya, baik ini dari sisi lafadz. Kemudian yang kedua dari sisi sifat. Dari sisi sifat maka talak itu terbagi menjadi dua. Ada yang sunni, ada yang bid'i. Ya. Talak yang sunni adalah talak yang sesuai dengan syariat. Suami mentalak istrinya pada waktu suci yang belum dijimai, atau talak dilakukan suami pada saat istrinya hamil, ya, dengan kehamilan yang sangat jelas. Ini talak yang sunni. Ya, artinya talak yang diperbolehkan, talak yang sah. Ya, dan seorang suami tidak berdosa dalam masalah ini. Kemudian yang kedua adalah talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang menselisihi syariat, pelakunya berdosa. Ya, meskipun demikian talak tetap jatuh. Ini pendapat jumhurul ulama. Ya. Dan talak bid'i terbagi menjadi dua macam. Yang pertama berkaitan dengan waktu, kemudian yang kedua berkaitan dengan bilangan. Adapun yang berkaitan dengan waktu, yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada waktu haid atau nifas. Ini yang pertama. Kemudian pada waktu suci yang telah dijimai sementara belum jelas kehamilannya. Ya, ketika haid dan nifas maka ini talak yang bid'i. Kalau seandainya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka suaminya akan berdosa. Ya, meskipun talaknya, ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama, talaknya tetap jatuh. Ya, dan suami mendapatkan dosa. Ya, atau ketika masa suci dan ketika itu telah dijimai istrinya dan belum jelas akan kehamilannya, maka ini pun juga termasuk talak bid'i. Kemudian berkaitan tentang bilangannya, ya, yaitu menjatuhkan talak 3 dengan satu kali kalimat sekaligus. Ya, misalnya ada seorang suami, aku talak engkau wahai istriku. Kemudian istrinya marah-marah, talak lagi, aku talak engkau wahai istriku. Kemudian aku talak engkau wahai istriku. Maka talak yang seperti ini bid'i dari sisi bilangan. Ya. Maka hal-hal yang semacam ini ya perlu difahami bahwa talak yang seperti ini adalah talak yang apabila pelakunya melakukan hal tersebut maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Kemudian talak 3 dengan satu kalimat sekaligus hanya dianggap dengan satu talak. Ya, ini sebagaimana riwayat dari Abdullah ibni Abbas. Ya, ini talak bid'i terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan bilangan. Kemudian talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan. Ya, maka terbagi menjadi dua, ada talak raj'i, ada talak ba'in. Ya. Yang pertama adalah talak raj'i, yaitu talak yang dengannya suami masih berhak untuk merujuk istrinya pada masa iddah tanpa mengulangi akad nikah yang baru, ya, walaupun tanpa keriduan istri. Ya, jadi misalnya ada seorang suami yang menceraikan istrinya, ya, kemudian berjalanlah masa iddah. Ya, sebelum masa iddah ini selesai maka ketika suami merujuk istrinya maka tidak perlu akad, tidak perlu mahar baru. Ya, meskipun istrinya tidak ridho, maka ini pun akan terjadi. Ya, artinya seorang suami sah untuk merujuk istrinya. Ya, karena pada hakikatnya ketika itu istri itu masih milik suaminya. Ya. Maka sehingga talak raj'i adalah talak suami kepada istri dengan talak pertama atau talak yang kedua. Ya. Jadi misalnya talak pertama, ya, kemudian dirujuk. Kemudian talak nanti yang kedua,
kemudian dirujuk lagi, maka ini talak rojai. Ya, talak rojai adalah talak yang tidak memerlukan akad baru atau mahar baru. Ya, baik. Dan ketika istri menjalankan masa iddah, ya masa bergabungnya, maka dilaksanakan di rumah suami. Ya, karena apa? Karena ketika itu seorang istri masih milik suaminya, ya bukan orang lain, ya masih milik suaminya. Bahkan istri masih mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ya, nafkah dan tempat tinggal, misalnya setelah ditalak pertama, berjalannya masa iddah, suami meninggal, ya maka seorang istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah atau tempat tinggal dari suaminya yang sudah meninggal tadi. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah talak bain. Talak bain adalah talak yang menjadikan seorang suami tidak berhak merujuk istrinya yang ditalak. Dan jenisnya terbagi menjadi dua. Ada talak bain sughra, ada talak bain kubro. Ya. Apa itu talak bain sughra? Talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk merujuk istrinya yang ditalak, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Ya. Kemudian talak bain sughra ada dua. Talak yang kurang dari 3 namun telah habis masa iddahnya. Misalnya talak pertama atau mungkin talak kedua. Ketika itu setelah ditalak, istri berjalanlah masa iddahnya. Setelah masa iddahnya selesai, ya maka ini termasuk talak bain sughra, yang mana suami masih bisa merujuk istrinya, tetapi dengan apa? Dengan mahar dan akad baru. Ya, ketika masa iddahnya ini selesai. Kalau masa iddahnya belum selesai tadi, maka tidak perlu. Ya, tidak perlu akad, tidak perlu mahar baru. Ya, adapun kalau sudah masa iddahnya selesai, maka istrinya ini sudah orang lain, ya. Ya, istrinya ini dianggap sebagai orang lain, tetapi masih bisa dirujuk asalkan dengan mahar dan akad yang baru. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah dijimai. Ya, ini termasuk talak bain sughra. Misalnya ada seorang istri, ya, kemudian dinikahi seorang laki-laki. Setelah itu, setelah akad dan belum dijimai, kemudian seorang suami mentalak istrinya, maka wanita yang seperti ini tidak memiliki masa iddah, ya karena belum dijimai, dan dia termasuk talak bain sughra. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah talak bain kubro, yaitu talak 3 yang suami tidak berhak merujuk kepada istrinya yang telah ditalak tersebut, kecuali setelah istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang syar'i, bukan pernikahan tahlil, dan keduanya telah terjadi jima. Ya. Jadi misalnya ada seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Ya, ditalak 3 oleh suaminya. Maka suami tidak boleh, ya, tidak berhak untuk merujuk istrinya, kecuali istri tersebut dinikahi orang lain dengan pernikahan yang syar'i, bukan tahlil, ya bukan suruan, ya. Kemudian habis itu terjadi jima, ya. Kalau misalnya istri ini dinikahi orang lain, kemudian laki-lakinya menceraikannya atau meninggal dunia, tetapi belum terjadi jima, maka suami yang pertama tidak boleh merujuknya. Ya, ini sebagaimana hadis dari Rifa'ah, ya. Kata Nabi SAW ketika Rifa'ah ini, ya, istri Rifa'ah Al-Qurazi datang kepada Nabi dan berkata, aku dahulu istri Rifa'ah, tetapi ia mentalakku dengan talak 3. Lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi ternyata ia bagikan ujung baju, ya, artinya impoten, begitu ya. Nabi bersabda, engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Ya, tidak. Ya, kata Nabi, tidak boleh sehingga engkau merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu. Ya, ini bahasa kiasan. Ya, artinya sampai nanti terjadi jima, kemudian ya suamimu yang kedua itu mentalakmu atau meninggal dunia. Ya, baik. Ini talak bain kubro. Ya, baik. Kemudian berdasarkan waktu terjadinya. Ya, talak berdasarkan waktu terjadinya. Kalau tadi berdasarkan pengaruh dari pengaruh hasilnya, ya. Yang sebelumnya itu ditinjau dari pengaruh yang dihasilkan. Kemudian yang keempat ini berdasarkan waktunya. Ada talak munajjaz, ada talak mudhaf ilal mustaqbal,
dan ada talak mu'allaq ala syartin. Talak munajjaz adalah talak yang langsung jatuh, ya. Talak yang tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu tertentu, ya. Jadi talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syarat. Ya, misalnya aku talak, aku mentalakmu, ya, maka ini kan tidak terkait dengan syarat atau waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah talak mudhaf ilal mustaqbal. Ya, talak mudhaf ilal mustaqbal yaitu yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada istrinya, aku mentalakmu besok. Ya, maka talak semacam ini jatuh pada waktu yang disebutkan. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Abu Ubaid. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, talak mu'allaq ala syartin. Ya, talak yang digantungkan oleh suami kepada syarat tertentu. Ya, misalnya kalau seandainya sampai engkau pergi ke pasar, kalau seandainya engkau sampai pergi ke rumah fulanah temanmu itu, maka engkau aku talak. Ya, ini mu'allaq ala syartin, yang digantungkan kepada syarat tertentu. Dan kondisinya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah maksudnya adalah untuk mentalak istri. Jika maksudnya adalah talak, maka ketika syarat itu diucapkan atau syarat itu terpenuhi, maka terwujudlah atau jatuhlah talak tersebut. Ya, kalau memang niatnya seorang suami itu mensyaratkan hal seperti itu memang benar-benar untuk mentalaknya. Ya, maka kalau niatnya seperti itu, ketika syarat itu terpenuhi, ya misalnya seorang istri tadi akan talak suaminya jika keluar dari rumah, maka ketika syarat itu terpenuhi dan memang suami itu meniatkan untuk talak, maka talaknya jatuh. Adapun yang kedua, maksudnya agar istri melakukan atau meninggalkan sesuatu. Artinya suami itu tidak ada niat untuk mentalaknya, hanya untuk menakut-nakuti istrinya. Ya, meskipun lafadznya ini sharih, lafadznya ini sharih yang digantungkan gitu ya. Digantungkan untuk kepada syarat tertentu. Maka dalam hal seperti ini tidak jatuh talak. Ya, ini pendapat dari Ikrimah, Tawus, Ibnu Hazm, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun suami wajib membayar kafarah sumpah jika istri melanggarnya. Ya, jadi niatnya suami tidak mentalak. Ya, meskipun dengan talak yang sharih yang digantungkan, tetapi niatnya enggak mentalak, hanya menakut-nakuti istri. Ya, kalau sampai engkau pergi ke rumah fulanah yang suka jadi provokator untuk menuntut banyak kepada suaminya misalnya, maka aku akan talak engkau. Ya, kalau memang ini niatnya untuk mentalak maka jatuh. Tetapi kalau niatnya hanya untuk menakut-nakuti saja, maka wallahu ta'ala alam, ya sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka talak yang seperti ini tidak jatuh. Ya, baik. Ini saja para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, berkaitan dengan talak. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang rujuk. Ya, jadi kita simpulkan bahwa talak adalah perbuatan yang disukai oleh iblis. Ya, perbuatan yang sangat membangkitkan bagi iblis. Kemudian hukum talak terbagi menjadi 5. Ya, hukum taklifi, wajib, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Kemudian syarat-syarat talak terbagi menjadi 2, ya, berhubungan dengan yang mentalak yaitu suami, dan berhubungan dengan yang ditalak yaitu istri. Kemudian macam-macam talak terbagi menjadi 4 sisi. Yang pertama adalah sisi lafadznya, yaitu sharih dan kinayah. Kemudian sifatnya, ya, sifatnya adalah talak sunni dan bid'ah. Kemudian pengaruh dari yang dihasilkan itu ada talak raj'i. Ya, ada talak raj'i. Ya, kemudian ada juga talak ba'in. Kemudian dilihat dari sisi waktunya, maka ada talak yang munajjaz, ada talak mudhaf ilal mustaqbal, dan ada talak mu'allaq ala syartin. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga kita bisa memahami agama ini dengan sempurna. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.